pada saat lu ngomong nih, lu mau kasih hadiah 1 miliar. Sorry harus ngomong gue nanya. Ada uangnya nggak? Ada. Kalau nggak ada kan berarti bullshit. Tapi nih. gini, gue bisa bilang 200 miliar gue bisa. Lu Deteksi yakin? apapun, yakin. Oke guys, balik lagi di Join Aja Bro. Hari ini cuma ada gua karena Norman berhalangan. Nah, ini bintang tamu kita nih sangat-sangat spesial karena lumayan viral ya. Perkenalan dulu mungkin Mr. Oke. 1 miliar ya. Wah, bisa 1 miliar. Di sini ya? Iya. Hey, what's up guys? Nama gue Nike Dustin dan gue ini atlet natural Match Physique Indonesia. Oke. Sebelum kita masuk ke yang lain-lain, sebenarnya gue pengen beberapa, mungkin teman-teman banyak di sana yang bertanya-tanya, lu tuh umur berapa sih sekarang? Sekarang umur 26 kok. Kesibukan lu apa? Sibukannya full time fitness influencer gitu sih. Tapi bukan atlet. Bisa dibilang atlet juga sih. Fokusnya ke kalau misalkan lagi mau tanding aja sih kok sebenarnya. Oke, sekarang kalau misalnya lu bilang tanding, apakah lu mendapatkan monetasi dari full time influencer? Maksudnya dari full time Dari influencer? iya, full time atlet lah. Oh. Atau memang lu jobnya tuh sebenarnya bukan dari situ? Job sih sebenarnya mainly dari brand kan kok, brands. Oke, dari Habis brand itu endorse maksud lu. Endorse. Terus most of my money itu dapetnya dari investment juga. Jadi aku banyak banget investasi di stock, di crypto. Oke. Jadi itu most of my money dapet dari situ. Terus ada beberapa kayak ya dagang lah biasa. Oke. Gitu. Itu dari situ. Tapi kalau jadi atlet itu sebenarnya hobi sih kalau menurut aku ya. Hobi ya. Berarti bukan full job lu dari situ dong. Bukan. Maksudnya kalau kita ngomong secara proporsional, pendapatan full lu bukan dari Bukan atlet kan? Iya, jadi atlet. Bukan. Atlet kayaknya, apalagi atlet bodybuilding ya, kayaknya di Indo kurang kayaknya ya kok ya. Maksudnya, berarti Evo harus naikin gaji ya. enggak, tapi ya itu kan dari salah satu main income aku juga, effort. Iya. Karena kan itu dari brand kan, Iya, jatuhnya kan. Tapi kan aku nggak harus jadi atlet untuk dapat itu gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Cuman, tapi berarti mayoritas tetap lu harus melakukan sesuatu dong. Berarti bukan aktivitas lu sepenuhnya 99% waktu lu buang untuk olahraga fitness tok. Iya bukan, pastinya harus banyak bikin konten sih kok, karena mau track brand, ibaratnya brand masuk gitu. Oke, berarti lu harus kerja untuk mendapatkan uang dong, bukan yang Betul. cuma makan tidur Ya, nge-gym kan? Enggak. Ya. Enggak. Tapi kan ada yang makan tidur nge-gym dapat duit kan ada. Ada aja, tapi kan maksudnya ya menurut aku sih kurang sustainable dan nggak terlalu cukup ya. Kalau kan aku lebih mikir long term kan, jadi makanya kenapa aku investasi dan lain-lain gitu loh. Dan aku tuh udah kerja dari umur 19 dulu modeling kan. Jadi dulu tuh mulai dari modeling, dulu Elmen 2018 lah, 2018. Abis dari situ ada modeling dan lain-lain, nah dapet uang. Invest kayak bisa dibilang dulu aku investnya kayak 70% dari my income ya. Nah, abis itu sekarang kan udah mulai menggulung, udah compound kan. Nah, jadi sekarang udah lebih apa ya, lebih nyantai lah kok sekarang. Jadi maksudnya bisa banyak waktu tuh kayak masih bisa olahraga, masih bisa hangout sama teman gitu sih kok. Loh, lu tuh sebenarnya dulu kuliah lulusan apa? Kuliah di Prasmul lulusannya branding ya. Branding tuh jadi marketing ya. Ya, ekonomi sih, sarjana ekonomi. Tapi lu nggak pernah jalanin untuk bikin sebuah brand? Belum pernah, cuman kan ibaratnya kita kan sebagai brand nih, aku kan sebagai brand. Iya. Ibaratnya kayak ya gue sebagai personal branding, ya itu gimana caranya gue apply jadi di gue gitu loh. Iya betul, itu juga betul sih. Iya. Jadi lu bikin diri lu adalah si brandnya itu sendiri. Betul. Kan? Ya oke. Nah, mungkin sebelum kita ngomong topik-topik utamanya ya, lu tuh gym dari kapan sih? Nge-gym itu mulai tuh dari umur 13 kok. 13? Berarti SMP. Udah nge-gym? Udah nge-gym. Memang kok yang ngajarin lu siapa? Atau lu ada role model yang bikin lu pengen nge-gym? Nah kebetulan keluarga gue tuh emang semuanya suka nge-gym. Jadi dari kecil banget gue tuh main tenis. Jadi ibaratnya even sebelum nge-gym pun gue salah satu cara gue untuk mengambil respect orang tua ya ibaratnya. Jadi gue kayak push up, sit up gitu loh. Bahkan sebelum gue nge-gym. Sampai akhirnya gue tuh pengen banget nge-gym. Minta nge-gym, cuma kan dulu mitosnya kan kayak nanti nggak tinggi atau gimana kan. Nggak dikasih. Sampai akhirnya umur 13 baru gue dikasih nge-gym gitu. Sebenarnya gitu awalnya. Jadi lu dari 13 tahun itu udah Nge-gym.
Gym. Itu lu ada role model kah yang bikin lu pengen Role model sih bokap gue sih dulu yang pengen bikin gue lu role modelnya ada bokap lu? Bokap lu Bokap gue juga atlet? bukan atlet, cuman badannya bagus lah. Maksudnya badannya lumayan gede dan lain-lain. Jadi gue kayak ngelatih kayak, wih gue juga pengen nih badan gede kayak dia gitu sih. Pernah jadi binaraga atau gimana? Gak pernah, cuman dia kayak lifestyle aja gitu. Cuman dia emang suka nge-gym. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih, tapi ya nggak yang actively kayak binaraga atau gimana pun nggak. Sorry, gue boleh tahu nggak sih sebenarnya kayak keluarga lu kan, lu tuh berapa bersaudara sih? 2 bersaudara. Yang satu lagi? Cowok juga, adik gue. Beda 4 tahun. Oke. Adek lu sekarang niru lu ikut Mau nge-gym? coba, iya. Cuman menurut gue dia nggak, gimana ya? Dia mulai agak telat dan dia nggak seobses sama gue. Dia nggak seobses gue sih kok. Kalau gue bisa lihat ya, kalau gue bisa bilang, kalau gue nih gue suatu apa ya, apapun hal yang gue mau lakuin, gue pasti obses gila gitu loh. Jadi kayak gue akan, ibaratnya gue akan kerja terus sampai akhirnya gue mencapai itu. Sesimpel kayak dari kecil gue tuh kalau misalkan mau beli sesuatu, misalnya gue mau dibeliin nyokap gue ini nih, gue akan kayak ibaratnya kayak orang marketing gitu. Oh kena beliin dong, terus kayak gue kasih tau alasannya kenapa. Terus kayak gue nggak bakal berhenti sampai nyokap gue beliin barang ini gitu. Gitu. Jadi gue emang kayak dari kecil emang gue dilahirkan kayak orang yang sangat-sangat obsesif aja gitu. Loh, waktu lu, oke, ini kan berarti kalau kita bicara lu dari umur 13, berarti kan which is itu tahun berapa nih? 2013. 2013. Iya. 2013 kan pada saat itu yang gua tahu ya, kita tuh informasi soal fitness dan pada tren fitness pada saat itu kan nggak begitu hype ya, seingat Betul. gua ya. Betul. Dan pada saat itu mungkin, apalagi dengan kondisi lu SMP, mungkin lu satu-satunya di kelas yang nge-gym. Bener. Betul nggak sih? Betul. 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 Tapi kayak gue gak tau kenapa di otak gue tuh nge-gym tuh keren kok. Dulu ya. Jadi gue nganggap nge-gym tuh dulu tuh suatu hal yang keren dan gue pengen aja nge-gym gitu. Gue gak tau kenapa. Oke, kita bicara dari tahun 2013. Sampai tahun berapa lu merasa badan lu jauh berubah? 2018 lah. Jadi setelah lu kerja keras 5 tahun tuh? Jadi menurut gue waktu gue umur 13 itu sampai 18, gue tuh nggak gimana ya, maksudnya gue kan masih main bola juga, gue masih main futsal, jadi kayak ibaratnya seminggu gue 3 kali lah nge-gymnya. Nah pas umur 18 ini gue seminggu tuh bisa hampir setiap hari pas gue kuliah, karena gue ketemu sama orang, teman kuliah gue yang gue liat anjing orang gede banget, terus gue pengen nge-gym sama dia kan, akhirnya gue di-push sama dia, bener-bener kayak orang gila. Jadi gue udah kayak gak kuat, di-push lagi, kayak emang temen gue suka nge-push kan, dan gue latihan hampir setiap hari. Karena apa? Karena dulu tuh gue, ini ya maksudnya, gue bisa dibilang dulu tuh gue gak banyak duit lah ibaratnya. Jadi gue tuh gak ada kerjaan lain selain nge-gym. Jadi teman gue kayak nongkrong, habis itu party, gue tuh gak bisa gitu ibaratnya. Karena gue dikasih uang jajan yang ya cukup buat makan doang gitu loh. Gitu sih kok. Oke. Loh, berarti kalau misalnya kita bicara tahun 2000, lu lihat untuk badan lu 5 tahun ke depannya baru kelihatan bagus, which is itu di 2018, berarti sebelum lu serius di gym, badan lu sudah kelihatan bagus? Sebelum gue serius, udah 6 pack kok. Sudah bagus? Ada fotonya nggak? Hanya ada deh. Ada, nanti lampirin ya, tolong Boleh, kasih ke tim biar coba nanti ya. timnya. Ada ya 2018? Lumayan. Itu berarti? Oh 2018? Iya. Kalau ada berarti 2018 itu waktu masuk SMA dong? 2018 ya. SMA ya? Iya 2018 kayak SMA sih, tapi kayak kecil gitu. Oh iya, tapi sudah ya bro, SMA bro, itu bagus lah. Zaman gue SMA nggak ada yang kayak gitu bro masalahnya. Iya kan? Kita coba cari lagi ya. Nanti kita kirim lah ya. Boleh ntar lagi. Itu waktu lu lihat nih, badan lu ada perkembangan, lu lihat teman-teman lu, apakah ada yang punya fisik mirip saya lu nggak? Nah ini menariknya pas awal-awal gue nge-gym, ini awal banget ya 2013 ya. awal, Jadi ada satu teman gue yang ikut juga nge-gym sebenarnya. Cuman dia udah berapa bulan nggak nge-gym lagi karena dilihat nggak ada perubahan. Sedangkan gue dengan kayak latihannya bareng dan lain-lain dan makan juga hancur. Badan gue tuh cepet banget kok. Gue merasa kayak wah gila. Makanya kenapa gue bisa stick with it ya. Karena mungkin gue tuh ketagihan dengan hasilnya gitu loh. Gue ngeliat kayak hasilnya bagus nih. Gue jadi pengen nge-gym lagi. Jadi kita ngelakuin hal yang sama persis.
Cuman ya hasilnya beda, badannya gitu-gitu aja ya, badan gue udah mulai berubah gitu loh. Oke, tapi gue boleh nggak tanya satu hal? Maksud gue pada saat itu ya, di tahun 2013 itu kan sangat informasinya sangat minim ya. Kayak zaman dulu tuh kalau nggak salah yang ada website paling bodybuilding.com maybe. Iya gue kan? ya, baik. Seingat gue mungkin cuman itu nih. Apa yang menyebabkan perubahan badan lu itu lebih cepat dari yang lain? Apa lu memang pelajarin sampai dalam soal maksudnya ilmu gym, caranya harus ini, harus itu, terus makan juga harus atur, atau lu sebenarnya ya nge-gym aja kayak biasa, terus gue juga nggak tahu alasannya kenapa gue bisa lebih cepat dari yang lain. Sebenarnya gimana? Sebenarnya mungkin menurut gue ya mostly genetik sih gue. Mostly genetik. Jadi lu pun sebenarnya awal nggak tahu? Sebenarnya awalnya nggak tahu, karena gue juga awalnya pas gue mau nge-gym gue aja, jadi gue dari kecil gue nggak pernah kepikiran mau six pack atau mau bodybuilding. Gue pernah nonton orang-orang bodybuilder gitu, mungkin yang main Bang Dodi sama Ko Riki gitu ya, di mall gitu. Dan gue nggak pengen kayak mereka bang, Eko. Gue tuh nggak pengen kayak mereka sebenarnya. Biasanya gue biasa aja, gue nggak yang kayak, wih gue pengen jadi bodybuilder. Bahkan sampai sekarang pun gue biasa aja gitu loh. Maksudnya gue nggak mau jadi yang bodybuilder yang kayak. Lu nggak ada role model yang, ini gue mau kayak Rooney Koeman misalnya gitu, nggak ada. Jadi gue kayak cuma mau, ya gue mau fit, badan gue keren, gue mau six pack gitu loh. Dulu panutan gue mungkin kayak, gue nggak tahu, pokoknya orang-orang yang slim tuh six pack udah selesai. Nggak mau yang kayak, gue nggak peduli mau ototnya gede lah, mau baunya gede, gue dulu nggak peduli gitu. Nah tapi setelah gue suka nge-gym, kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya gue suka sesuatu tuh gue kan sangat obses ya. Jadi pada saat itu gue banyak banget research tentang ya gym itu kok. So kayak gue dulu ingetin kayak namanya latissimus dorsi, nama-nama latinnya itu loh, anterior gitu-gitu sampai lu karena pelajarin? saking sukanya iya. Karena saking itu pada saat kapan? Pada saat 2018? 2013-2014 lah, pas baru-baru mulai. Baru mulai lu udah pelajarin itu? Karena suka gitu loh. Jadi kalau gue emang suka terhadap suatu hal, gue sangat obsesif gitu. Tapi lu, apa yang lu pelajarin itu bener-bener lu terapkan kah? Atau lu cuman sekedar lu pengen tahu sebagai ilmu pengetahuan pada saat itu? Diterapkan, tapi menurut gue masih shallow sih. Dan gue menganggap kayak gue pun sampai titik ini gue bisa belajar sesuatu hal yang baru terus gitu loh. Jadi gue tuh gak pernah taruh limit ya. Kalau maksudnya ibaratnya gue bisa belajar sesuatu dari lu ya, gue coba apply, enak nih ternyata gitu sih kok. Makan waktu itu berantakan? Makannya berantakan. Gue dari sampai umur 18 berantakan. Gue baru ngejaga makan tuh pas bodybuilding kok. Gue dulu pas mau bodybuilding juga gue mikir-mikir, gue kayaknya gak bisa nahan makannya deh. Gue gak bisa diet makannya deh. Karena gue dulu, makanya orang tuh suka bingung ngeliat gue makan martabak tapi gue six pack dulu. Nah ini nih ya, gue kasih lihat ya Pak. Ini martabak manis maksudnya? Martabak manis. Tapi kan nggak tiap hari bro makannya. Iya nggak tiap hari, cuman ini 2018 kan. Ini 2018 nih kayak mana lagi ya. Ya ini pertama kali gue nge-gym, terus ini di locker self-fit nih. Nah ini baru mulai kayak 3 bulan udah kelihatan six pack-nya gitu loh. Ini bokap gue. Iya. Tapi bokap lu berarti support banget ya? Ya bokap lu support sekali ya? Support sekali sih, karena ya maksudnya kan ini kan positif juga kan. Ini waktu 2018 masih kurus banget sih. Oke. Ya memang sudah ada genetik atletis lah kalau menurut gue. Nah oke, mungkin sekarang gue mulai ke topik utama lah ya. Nah jadi setelah perjalanan lu nih dari tahun 2013 start sampai 2026, gue lihat kan perkembangannya ada terus menerus, terus. Dan sebenarnya bisa dibilang lu cukup anomali. Kenapa? Karena biasanya perkembangan orang natural itu akan berhenti di satu titik tertentu. Dan setelahnya perkembangannya mungkin ada tapi lambat sekali gitu loh. Tanpa di boosting dengan enhance. Nah itulah yang mungkin dipertanyakan sama teman-teman di sana. Ya. Nah mungkin gue nanyanya gini dulu. Dari lu. Apa sih definisi natural buat lu? Kalau buat gue ya, natural tuh bener-bener tanpa bantuan PEDs atau peptide atau growth hormone sih. Dari semuanya itu. Oke. Contohnya yang lain mungkin diuretik? Diuretik menurut gue gak termasuk natural. Kecuali yang kan ada diuretik yang kayak dandelion roots gitu kan. Nah itu gue pernah pakai. Oke, yang sifatnya chemical, yang non chemical ya. Iya non chemical. Oke. Kalau yang chemical gue nggak pernah pakai diuretik. Nah, sebelum ke arah sana, apa rahasianya sehingga lu bisa terus berkembang dari 2013 sampai sekarang? Menurut gue, rahasia gue adalah mindset gue sih kok. Gue menganggap gue tuh nggak pernah taruh limit gitu loh. Dan gue selalu believe kalau gue tuh bisa lakukan lebih gitu.
Kayak waktu gue dari umur 18 tuh, gue tuh kayak ibaratnya gini kok, gue belum bisa angkat dumbbell press 40 kilo. Cuman kayak dalam 3 bulan gue tahu, bukan gue harap gue bisa ya, gue tahu gue pasti bisa angkat 40 kilo. Yang pada akhirnya 3 bulan lagi gue bisa angkat 40 kilonya. Karena kayak manifestation dan gue percaya itu banget. Dan setelah itu kan waktu itu Kodiki pernah bilang, lu baca buku nggak? Lu coba baca buku namanya The Secret judulnya. Nah itu terhadap manifestation dan law of attraction. Nah itu makin kuat lagi tuh, gue menganggap kayak anjir, selama ini tuh gue ngelakuin ini ya, cuman gue tuh nggak actively melakukan itu, ngerti gak sih? Terus sekarang gue dikasih tahu itu, baca buku itu jadi kayak itu amplify banget. Dan menurut gue itu yang bikin gue tuh sampai titik gue sekarang ini. Gitu. Selain dari power of mind, ada nggak rahasia lain? I mean misalnya contoh, ketika lu pengen mencoba untuk angkat 40 kilo, program kah? Program. Makan kah? Ya, pastinya sih gue belajar terus ya kok. Maksudnya gimana caranya gue naikin performance ya. Karena gue menganggap berat badan naik kan belum tentu kita makin kuat atau belum tentu otot kita yang nambah kan. Betul. Cuman menurut gue indikator bahwa otot kita nambah adalah ketika misalkan kita ngangkat lebih berat. Nambah progressive overload. Antara reps yang nambah, weight yang nambah. Itu benar-benar bisa jadi indikator apakah otot lu nambah atau enggak. Karena kalau misalkan lu ngangkat beban yang sama terus ya otot lu nggak ada alasan untuk nambah gitu loh. Ya oke. Nah makanya dari situ gue belajar kayak oke, gimana caranya gue makan tuh bukan buat naikin berat badan, tapi gimana caranya gue makan itu buat naikin performance gue gitu. Tapi selama ini kayak contoh misalnya dengan kayak sekarang nih ya, lu yang progres terus menerus, lu sendiri makan tuh ketat banget gak sih? Kayak misalnya lu harus hit sekian kalori atau gimana? Lu tiap hari hit begitu apa gimana? Kalau misalkan gue lagi nggak mau tanding, gue tuh makan bebas kok. Yang penting protein gue hit. Itu sesimpel itu doang. Protein tuh ya 160, 180 gram hit. Itu udah oke. Udah kayak ya udah yang penting itu everyday itu? Cukupi everyday. Yang penting protein sih. Tapi kalau carbs, gue makan carbs sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Karena emang kayaknya metabolisme gue emang beda sama orang lain sih. Karena cepet banget. Kayak gue bilang tadi, gue pas saat itu gue makan martabak juga ibaratnya jadi otot. Orang suka bercanda kayak gitu, lu makan martabak jadi otot nih. Nah, abis itu kalau misalnya gue lagi mau tanding, baru gue bener-bener spot on, detail, setiap hari makan yang sama. Setiap hari makan yang sama, menunya sama, cara dimasaknya sama, carbsnya sama. Cuman beda-beda doang tergantung kondisi gue berapa weeks out kan. Jadi kayak carbs gue naik, tapi fat gue rendah banget. Itu semua lu belajar dari mana? Ada coachnya atau lu belajar sendiri? Coach. Lu ada coach ya? Gue ada coach dan gue belajar dari, maksudnya dari lihat respons tubuh gue gimana. Tapi sekarang gue lagi nggak pakai coach sih. Oh yang sekarang ini lu build sendiri? Build sendiri. Tapi menariknya, kenapa gue tuh udah nggak kerja sama coach gue, maksudnya udah nggak kerja sama ya sama coach gue, karena coach gue suruh gue pakai. Dia bilang kayak lu ngapain wasting time bertahun-tahun? Ya lu mending pakai aja, lu bisa masuk Olympia, not even, maksudnya dia ngomongin gitu sih ke gue nggak tahu itu marketing atau enggak. Dia bilang lu bisa masuk Olympia dan bahkan lu bisa menang. Ya gue nggak tahu apakah itu cara dia meyakinkan gue untuk pakai atau enggak, gue nggak tahu ya kok. Cuman gue ngomong apapun yang dia bilang ya. Oke. Mungkin sebelum ke arah situ ya, gue kan tadi makanya gue bertanya apa sih definisi natural menurut lo? Oke, kalau menurut lo natural itu seperti yang benar-benar totalitas tidak pernah menggunakan boosting enhance apapun dari seumur hidup kan, berarti kan dari hidup. Pertama gym sampai sekarang, dan itu benar-benar yang lo lakukan sampai sekarang. Bener. Real. Ini yang lo ngomong lo pertanggungjawabkan sama Tuhan ya, bukan sama gue. Iya, pertanggungjawab sama Tuhan, sumpah. Oke. Gue nggak bisa meragukan apapun itu. Ya, yang jelas kemarin gue udah lihat juga lu juara di EIC kan lu juara 2 ya. Menfisik Open kan di kelas D apa ya? D. Dan di Novice juga lu juara 2 kan. Iya. Novice enggak sih? Novice enggak main deh. Menurut gue sih bisa juara 2 di Open. Gue sih gak bisa bilang mustahil ya. Cuman lu main anomali sih menurut gue. Dan ya misal pun benar ya, gue gak bisa bilang untuk sekarang sorry. Kalau dibilang gue harus percaya 100%, gue gak bisa bilang gue bisa percaya 100%. Dan gue harus minta maaf sama lu. Kenapa? Karena gini loh, yang namanya anomali ya itu 1 banding sekian. Betul. Dan maaf ya, kita tuh hidup di lingkungan yang
Sulit kita bisa percaya sesuatu kebenaran yang sifatnya itu satu dari sekian banyak orang gitu loh, maksud gua. Ya, dan lu tahu sendiri kan di luar sana juga banyak hal-hal yang maaf ya, terindikasi bohong dan kita semua tahu kalau itu bohong, tapi dipublikasinya seakan-akan ditentang kalau itu adalah sesuatu yang benar. Itu banyak sekali atlet yang seperti itu. Jadi ya nggak cuman gua, dan gue yakin orang-orang di luar sana juga menganggap, mempertanyakan lah. Gue bilang mempertanyakan apakah benar lu tuh natural apa enggak. Iya. Nah, oke. Sebelum ke arah sana, sebenarnya gue sih percaya. Ada rasa percaya gue lu natural. Kenapa? Karena Mike O'Hearn aja bisa natural, ya kan? Chulsun bisa natural. Jadi gue percaya, ya Chulsun aja bisa, masa lu aja yang segini nggak bisa gitu kan? Cuman kadang-kadang, jujur nih ya, gue harus bilang apa adanya. Menurut gue mungkin ada rasa iri kali ya dalam hati ya. Maksudnya dalam artian, gue udah kerja keras setengah mati, makan juga gue udah atur, bahkan gue udah enhance, kok gue bisa badannya bisa kayak lu ya? Kadang-kadang mungkin ada rasa iri dari teman-teman di luar sana yang seperti itulah menurut gue. Dan gue pun mungkin gue mikir ya, kalau gue balik 13 tahun lalu, gue balik ke umur gue waktu masih muda, apa gue bisa ya natural badannya selalu gitu loh. Dan itu yang akan menjadi pertanyaan di kepala yang terus-menerus dipertanyakan, apakah bisa. Misal pun ternyata ada yang nyoba dan gak bisa, itu akan menjadi pertanyaan baru. Loh kok dia bisa, gue gak bisa gitu kan. Tapi kan kita melupakan ada yang namanya faktor genetik. Nah, oke. Kalau lu bilang dan lu yakin 100% natural, sorry abis podcast gue ajak lu ke lab gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Barangkali gue menang 1M. Gak apa-apa dong. Justru gue tunggu-tunggu kok. Justru gue nunggu-nunggu siapa nih yang mau bawa ke lab. Karena gak ada gitu. Tapi gini, gue jujur ya. Gue sebenarnya cukup kecewa. Kenapa? Karena gini, kemarin tuh kan waktu ada pertandingan Muscle Mania di tahun lalu, itu kan ada parameter pengujian doping ya dari Labkesda. Nah kemarin gue udah nanya sama Labkesda, ternyata pengujian dopingnya itu tuh udah nggak bisa. Jadi gue nggak tahu lah kenapa, cuman dihilangkan. Labkesdanya harus Labkesda DKI lagi. Jadi gue udah telepon ke sana, ternyata nggak bisa, ada WhatsApp-nya juga. Jadi mau nggak mau ya udah kita paling cuma bisa uji parameter 2, walaupun 2 parameter ini tidak bisa membuktikan langsung nih apakah lu menggunakan apa enggak. Gue mungkin akan uji lu di testosteron total sama estradiol. Ya boleh. Itu memang nggak bisa menjadi jawaban pasti ya. Oke, pertanyaan gue yang lanjut ya. Kalau memang bener lu natural, selama ini lu ada konsumsi lain nggak, kayak testo booster kah atau apa? Gue sih pakai testo booster ya. Cuman gue nggak tahu kok. Jadi gini loh. Gue percaya human mind tuh sekuat itu. Jadi dalam artian, pernah dengar placebo effect kan pasti kan? Yes, ya gue tahu. Memang kuat kok. Jadi kayak ibaratnya kayak kalau gue minum testo booster ini, gue nggak tahu sebenarnya ini gara-gara testo boosternya atau emang karena gue percaya ini bisa nge-boost testosteron gue atau apapun itu gitu loh. Jadi menurut gue tuh beruntung banget gue nge-gym di era 2013 yang kayak kau bilang kan, minim informasi dan lain-lain. Karena pada saat itu orang tuh nggak ada yang ngomongin tentang steroid kok. Jadi gue ngeliat orang di sosmed yang mungkin nih orang pakai steroid, tapi gue di otak gue pikir, oh dia bisa, gue pasti bisa, gitu loh, ngerti gak sih? Jadi gue tuh kayak ya udah gue nggak set limit ke otak gue. Kalau sekarang kan orang-orang udah bilang, jadi gini, kenapa gue tuh sekarang mau keluar kalau misalnya oke, gue natural dan gue lifestyle natural dan ya ini mungkin karena industri sekarang tuh lihat orang badan bagus dikit itu udah bilang pakai steroid gitu. Jadi gini loh ya Enrique ya, ini pengalaman gue yang udah lama juga ya. Jadi gue nggak tahu nih pada saat itu mungkin circle lu sama kita berbeda. Maksudnya dalam artian gue gym di mana, lu gym di mana kan. Cuman makanya ini juga gue perlu tanya sama lu. Pada saat lu nge-gym pertama, kan lu pasti ketemu banyak orang lah dan mungkin lu ada pakai trainer dan sebagainya. Lu pernah nggak konsumsi obat yang lu nggak kenal oleh trainer itu gitu loh? Nggak pernah sih. Yakin nggak pernah? Yakin. 100%. 1000%. Karena gini, tahun 2013, gue masih ingat banget pada saat itu kebanyakan steroid itu dibungkus dengan nama pro-hormon. Dan tanpa PCT lah, tanpa ini, tanpa itu, padahal isinya adalah anabolik steroid. Oral pada saat itu. Gue nggak usah sebut namanya ya teman-teman brandnya, cuman yang jelas pasti mayoritas dari kalian yang sudah gym dari tahun 2013 ke atas itu tahu apa yang gue maksud. Dan ada beberapa trainer-trainer juga yang menawarkannya tuh secara terang-terangan dan bilangnya tuh suplemen. Ngerti gak? Ya udah nih suplemen buat bantu otot lu, telan aja. Ternyata di isinya apa? Ada anabola, stanozolol lah. Nggak jauh-jauh dari hal-hal yang
sifatnya anabolik steroid lah. Iya. Nah makanya ini gue juga perlu tanya, apakah lu nggak pernah konsumsi dari trainer-trainer obat yang nggak jelas gitu loh? Enggak. Maksudnya lu nggak kayak gini ya? Karena gini, gue pasti nanya ini seperti ini tuh kenapa? Kan bisa jadi nih, lu Gua nggak tahu itu Iya, apa, iya, ya kan? iya. Lu telan dan lu merasa itu natural, ya kan? Betul nggak? Bener, lu nggak pernah? Nggak pernah. Karena kan gue nge-gym sama bokap gue ya, jadi kan kayak mungkin dia lebih lu cautious bareng ya. juga. Kalau sama bokap sih pasti sungkan lah nawarin begitu kan? Iya, dan paling banter tuh gue minum whey protein dan dulu gue inget, boleh sebut merek nggak sih sini? Boleh, oke. Gue pakai carnivore dulu. Oh, muscle mass. Carnivore dan gak enak banget kan. Jadi gue mikir anjir semua protein tuh gak enak ya. Semua yang gak sehat, semua yang sehat tuh gak enak ya. Dulu gue mikir gitu, tapi kan sekarang kan banyak protein yang enak. Termasuk Fit Life lah. Iya. Dulu sih memang zaman dulu tuh kalau kita bicara 2013 mungkin brand-brandnya tuh ya Muscle Match, Iya. MP, Muscle Pump. Iya. Terus yang lagi naik ya Muscle Pump, Muscle Match, terus MHP ya kan dulu yang Gak enak gak sih kok dulu? Iya rasanya Kurang ya? begitu sih. Combat MP oke lah. Enak MP ya, sama dulu. Muscle Tech dulu oke kan. Dulu Muscle kan Tech zaman ya. dulu Nitrotech yang masih punya kreatin 4 gram. Kalau tahu kan yang Nitrotech apa ya namanya itu, gue lupa. Nitrotech, sekarang udah ganti kan. Dulu tuh namanya Nitrotech apa gitu, gue lupa deh. Iya. Oke sih, cuman pas kebenaran karena lu cobanya. Ya Carnivore nggak enak banget, sumpah. Carnivore kan base bukan susu. Iya dia beef ya, beef protein Beef ya. protein isolate, betul. Parah Jadi sih. ya pasti ya nggak semua orang suka lah. Iya, Ya kan? tapi gue bukan jelek-jelekin ya, bukan selera gue aja ya. Ini Iya, ntar gue itulah. diserang Ini lagi. selera betul. Selera. Dan Selera. gue jujur ya, gue pada saat itu memang gue juga bukan pecinta carnivore. Sekarang tapi, udah enak gak, Bing? Tapi lucunya tahun 2013, kan gue juga pernah jualan dong. Iya. Jiki juga pernah jualan. Itu best seller masalah. Iya ya. Kenapa ya? Mungkin orang-orang itu best seller sekali. Gue orang-orang tuh masih nggak ingat hype ya. harganya. 4 LB 575. Gue masih ingat harganya. 4 LB 575.000. Gue masih ingat harganya. Dan itu pun gue minumnya mungkin umur 15 ya. Karena kan orang masih nganggap kayak, oh ini whey protein nggak boleh minum under apa? 18. Ya, underage ya. Iya, underage. Sebentar. Pada saat itu lu sudah paham soal nutrisi. Lu nggak pernah salah beli kayak beranggapan gainer itu adalah whey. Dulu kayaknya enggak itu, tapi enggak, soalnya bokap gue yang beli. Jadi gue nggak pernah beli, gue nggak punya duit. Jadi cuman ya udah. Maksudnya dia beli, gue tahu ini carnivore, ya gue minum, terus kayak amino Tablet ya? Iya, Iya, udah tablet. gue itu doang karena dia yang beli udah. Oh gitu. Oke, tapi bokap lu oke juga ya, berarti nge-gym sampai sekarang ya. Lumayan dia konsisten banget sih. Oke, lanjut. Sebelum kita ngobrolin soal challenge lu natural apa enggak, pada saat lu ngomong nih, lu mau kasih hadiah 1 miliar. Sorry harus ngomong, gue nanya. Ada uangnya nggak? Jadi gini loh, pertama ada. Ada dong. Ada. Kalau nggak ada kan berarti bullshit nih. Tapi gini, kalau gue bisa bilang 200 miliar juga bisa. Karena ibaratnya gue nggak bakal terdeteksi apapun itu, yakin. Jadi gini, nah ini juga menarik nih. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu, gue tuh berkompetisi di federasi namanya WNBF. Pernah dengar aku? Ya. Jadi WNBF tuh dulu bahkan di Indo tuh kayaknya gak ada yang tahu deh. Dan gue juga akhirnya cari tahu sendiri dan akhirnya nemu nih WNBF 2 tahun yang lalu kayak gak hype lah, maksudnya gak banyak orang yang tahu. Akhirnya gue cari, gue merasa kayak masa mini waktu itu di Singapura 2022 gue ikut, terus kok kayaknya ini tesnya gak jelas ya dan lain-lain. Gue gak tahu. Definisi nggak jelas tuh gimana maksudnya? Nggak dites? Nggak dites, tapi kan gue nggak juara overall. Di saat itu gue nggak tahu gitu loh. Maksudnya ngerti nggak sih? Okay. Kalau nggak juara overall ya lo ngapain dites, nggak guna juga. Buang-buang budget aja kan. Nah, tapi saat itu pemikiran gue kayak, oh ini kayaknya kurang fair nih atau apapun itu. Atau gue ngeliat yang menang kayaknya gede banget. Tapi kan balik lagi itu perspektif ya. Dulu pas gue kecil 2022 gue masih nggak terlalu gede karena gue kebanyakan syuting juga, workload gue banyak banget, stress gue banyak banget. Jadi kayak gue ngeliat nih orang gede banget. Tapi kan lu pernah nyadar gak sih kok kalau lu lagi udah jadi lebih gede, lu pasti ngeliat orang itu mungkin biasa aja, beda gitu loh. Karena dari perspektif gitu loh. Jadi, nah saat itu ya gue mikir kayak gitu. Abis itu gue nyari lah federasi yang kayak gue bilang, gue pengen nyari federasi yang paling strict yang pernah ada buat natural. Saat itu gue liat WNBF, makanya gue langsung sounding ke orang-orang, kayak bukan sounding, kayak gue berbagi lah. Ini ada federasi yang paling strict loh, WNBF. Ini yang paling strict, Natural Federation paling strict. Dan di itu ada urine testing. Dan kalau pro, all year testing. Jadi random drug testing. Dan ada polygraph testing, tes kebohongan.
di Taiwan. Tes kebohongannya itu yang ngelakuin itu polisi dari Taiwan. Nah jadi menurut gue, wah ini kayaknya kalau gue ikut ini orang-orang mungkin bisa percaya nih kalau gue natural. Tapi nyata yang apa ya enggak juga kan. Lu udah juara? Ya juara. Udah lu tes? Lu dites gak? Dites. Urin atau? Urine. Abis itu polygraph testing sebelum tanding. Jadi kalau nggak lolos polygraph testingnya juga nggak boleh naik panggung. Dan kita harus drug free selama 10 tahun kalau misalnya. Sorry, gue mau nanya ya. Lu pernah tes lu nggak sih selama ini? Pernah. Berapa nilainya? Di Prodi kemarin 600. 600-an. Ya. Itu rendah ya? Menurut gue sih untuk kelas badan kayak lu rendah. Iya. Menurut gue, nanti kita buktiin lah ya. Iya. Cuman posisinya gini ya. Sebenarnya ada satu yang mungkin bisa jadi jawaban. Mungkin. Cuman gak ada yang tahu kalau kecuali lu bisa ngetes. Satu gini ya teman-teman, gue jelasin dulu. Gue sorry kepotong. Jadi kemarin gue udah coba tanya sama salah satu salah satu tempat yang biasanya tuh melakukan doping test ya di Indonesia, yaitu Labkesda, dan ternyata sudah tidak ada seperti yang gue sebutin. Jadi mereka hanya menyediakan tes lab untuk narkoba saja untuk sekarang. Jadi sudah tidak ada untuk yang doping. Kemarin gue juga coba tanya. Jadi kemana gue bisa uji? Dan ternyata harus dilempar ke beberapa instansi di luar negeri. Iya. Nah, jadi itu pun harus lewat, gue lupa itu instansinya di Indonesia apa gitu ya, untuk khusus doping. Nanti sama mereka akan dibawa tuh ke luar negeri, dan sifatnya juga rada sulit nih kalau kita mau ngetes secara pribadi, bukan dari sebuah organisasi, federasi atau organisasi atau sebuah event lah intinya kan. Kalau cuma sendirian kan mereka belum tentu mau ngurusin kan. Terus yang kedua, sebenarnya tuh gue ada kecurigaan kalau benar lu natural. Mungkin lah pas lu lagi jalan-jalan ke luar negeri kan, di luar negeri kan banyak ya tes-tesan. Mungkin lu boleh deh tes. Lu punya kelainan myostatin nggak? Mungkin ya. Jangan-jangan lu punya kelainan myostatin. Jadi maksudnya gini ya teman-teman, saya jelasin sedikit. Myostatin itu ada di tubuh kita masing-masing, dan fungsi dari myostatin adalah ngeblokir perkembangan otot. Jadi kalau myostatin kita itu tinggi, otot akan makin sulit untuk berkembang. Kenapa? Ya memang Tuhan ciptakan seperti itu supaya otot ini nggak terus-terusan berkembang. Karena kalau lu berkembang terus itu bahaya. Bukan yang kita bilang nggak ada stop, nggak ada limitnya itu berarti aman, enggak. Dan kalau orang itu punya kadar myostatin yang rendah, ototnya akan lebih besar daripada orang yang umum. Nah, ada beberapa orang itu punya kelainan myostatin. Salah satunya ya mungkin itu terjadi dulu. Dan kalau misalnya nanti memang ya pas lu lagi jalan-jalan, mungkin sempetin aja coba iseng ambil darah untuk cek kadar myostatin dalam tubuh lu. Bisa jadi itu adalah jawaban dari semuanya. Kemungkinan. Mungkin. Nah, gue mau nanya gini. Sekarang kan lu udah lihat dan lu pernah tanding natural. Menurut lu, apakah semua lawan lu itu natural? Oke, dulu nih jadi concern gue ya kok ya. Cuman sekarang gue tuh punya pemikiran kayak, oke, kalau misalkan ini orang emang pakai apapun itu, terus berhenti abis itu tanding, menurut gue dia pecundang lah. Lebih dari pecundang lah. Jadi gue tuh sekarang mikirnya kayak, gue gak peduli nih orang pernah pakai atau enggak, gue gak mungkin kalah lawan pecundang. Gitu loh, jadi kayak macam, jadi kayak gue tau nih, aduh ini orang culun banget, pecundang, ya gue gak mungkin kalah lah sama pecundang. Oke, kalau misalnya pemikiran lu, sekarang pertanyaan gue gini, patokan lu, natural bisa segede apa? Jadi gini, kan kita bisa cek FFMI ya, lu pernah dengar kan kok FFMI? Oke. Jadi menurut gue sih, ada beberapa orang yang namanya genetic outliers, di mana kayak mungkin kayak 0.001% gitu, yang bisa punya FFMI itu 27. FFMI gue sendiri tuh masih 23,5 kalau nggak salah. Oke, mungkin lu bisa jelasin ke teman-teman yang nggak ngerti mungkin FFMI itu apa. Jadi FFMI itu Fat Free Mass Index, dihitung dari lean body weight dibagi tinggi kuadrat kalau nggak salah. Nah habis itu ketemu tuh, jadi rata-rata itu orang tuh ada maksimum natural limit dulu anggapannya. Tapi ini research lama ya. 25 katanya limitnya. 25, di atas itu considered maybe gak natural dulu. Tapi sekarang karena researchnya udah makin banyak, sample size udah makin besar, akhirnya bisa dilihat, ternyata ada orang loh 26, 27 yang bisa punya
fat free mass index tinggi itu. Nah gue sendiri pun kalau mengacu dari research yang lama, gue tuh masih 23 kok. 23 ke 25 aja tuh naikin 1 poin aja tuh lumayan susah. Gitu. Jadi gue menganggap kayak, oh gue tuh pasti yakin banget gue tuh belum natural limit gitu loh. Tapi lu pernah ukur itu lu berprogres gak tiap tahun? Berprogres. Memang itu jalan progresnya? Jalan tapi ya nggak langsung kayak abis 23 langsung 25 gitu. Cuman pasti ada improvementnya. Kalau misalkan ibaratnya lean body weight kita naik, ya berarti ya kita bisa lihat ada progress ya. Oke. Sekarang karena lu cukup yakin natural, gue mungkin bicara tentang the natural way-nya aja lah. Pertanyaan gue adalah, apa sih kesulitannya untuk sekarang di lu? Kan gue dengar katanya lu mau tanding ya, Australia segala macam. Atau gini deh, kita bicara persiapan lu kayak IC lah. Iya. Apa kesulitannya sampai lu akhirnya tanding? Kesulitannya ya, jujur gue sekarang sih sangat-sangat enjoy ya. Maksudnya gue sangat-sangat enjoy, paling energy level turun dikit. Tapi pas EIC itu pun, itu gue prep cuma 8 minggu sih kok. Jadi EIC tuh mendadak. Gue tuh tadi gak mau ikut EIC kan. Karena gue tuh emang mau nyiapin badan gue buat pro qualifier di Melbourne ini. Ini natural contest? Natural. Akhirnya ya ini EIC ini 8 minggu in between. Kata gue ditantang lah ibaratnya. Lu berani gak lawan? Lu berani gak turun DIC? Gue mah gas-gas aja dulu kan. Gue gak pernah takut. Maksudnya ya gue ini ya coba aja. Ya fun lah ya. Karena ini bukan for fun. Bukan main goal gue. Dan ibaratnya ya why not aja. Ya gue pengen tahu aja gimana gue tanding lawan yang gue gak tahu apakah natural atau enggak gitu. Gue pengen lihat di panggung gue kayak gimana gitu. Ya itu kayak gitu aja sih. Tapi kesusahan menurut gue energy level paling ya. Karena kan gue track juga nih kesehatan gue. Gila kok. HRV gue tinggi. Resting heart rate gue rendah karena lifestyle gue bagus banget. Makan clean, cardio setiap hari. Jadi gue bisa bilang ini kesehatan gue mungkin paling peak. Tapi energy level gue gak setinggi itu. Dan gue gak tahu testosteron gue tuh kayak gimana. Nah kayak gitu mungkin kayak ya gue berasa kayak libido mungkin turun dan lain-lain. Karena ya gue low fat banget dietnya. Dan gue kan gak ada testosteron dari luar dong berarti. Makanya gue paling ngandelin testo booster doang. Untuk gue gak tahu apakah itu akan naikin atau apa. Ya minimal bisa mau maintain lah. Karena yang kita tahu kan fat kan regulate mood sama hormon. Nah paling mood juga sih. Lu tidur berapa jam sih? Tidur itu sekarang itu dapat 6 jam setengah tuh udah bagus banget. Hah? 6 jam setengah? Tapi ini total sleep ya. Jadi Oke. Tapi lu biasa tidur 8 jam? Kalau dulu sebelum prep, maksudnya pas kalau misalnya gue lagi nggak prep ya 8 jam. Apa yang menyebabkan lu tuh jadi sulit tidur? Bukan sulit tidur sih, cuman misalkan gue tidur bisa jam 10, tapi gue bisa bangun jam 5. Tanpa kayak apapun itu, karena mungkin badan gue tuh nyari makan kan gue di defisit terus kan. Jadi badan gue nyari makan, terus gue tiba-tiba kebangun dan gue gak bisa tidur lagi gitu. Jadi kesusahannya itu yang utama apa? Selama prep? Energy level sama mood lah paling, gitu doang. Itu aja? Nahan lapar gue masih aman sih. Nahan lapar aman? Karena gue makan 5-6 kali sih. Tapi gue bagi semuanya. Lu siapin sendiri? Enggak, sama mbak gue sih. Wah tapi lumayan ini sih. Oke lah mungkin gini ya. Gue kan nggak pernah natural ya. Gue kan nggak pernah natural. Ya pernah sih waktu pensiun. Nah pertanyaan gue tuh gini. Gue kan tahu ya namanya prep itu kan ada tingkat kesulitan sendiri. Gue tuh sebenarnya dari dulu pengen nanya sesuatu yang menurut gue belum dapet jawabannya. Yeah. Gue jujur gue nggak pernah nonton lu tanding. Nanti lah kalau misalnya ada kesempatan sebenarnya gue pengen. Yeah. Kenapa? Dari dulu tuh lu tau kan orang yang tidak natural itu ototnya keras banget, hard banget. Maksudnya tuh kayak pump all the way. Bener. Jadi tanpa dia harus nge-push itu, tanpa harus dia pemanasan, itu tuh udah kayak batu. Bener. Ini juga buat referensi ya teman-teman ya. Ini gue harus info ke kalian. Orang yang enhance itu ototnya keras luar biasa. Luar biasa, gue kasih tahu. Tanpa dia harus latihan itu badannya keras banget. Yeah. Jadi itu adalah salah satu ciri khas enhance yang tidak bisa dipungkiri. Nah, gue nggak tahu nih ya. Maksud gue, lu susah nggak sih buat dapat hardening? Susah banget menurut gue. Menurut gue pump. Sorry ya, gue pegang boleh ya? Boleh.
Ya, oke. Ini beda. Ini natural menurut gua. Sorry ya, gua harus ngomong ini natural karena gua tahu bedanya natural sama Tapi nggak gue agak natural. sedih sih dibilang natural jujur. Enggak, tapi sorry. Gua harus ngomong apa adanya. Lu udah pernah pegang kan orang yang enhance kan? Pernah dong. Tahu kan? Oh, iya, Lu nggak keras bisa kan? Maksudnya lu tanpa nih kita sama-sama nggak pemanasan nih ya. Maksud gue nggak latihan apa-apa terus lu pegang. Bisa nggak lu sekeras dia? Ya kayak enggak deh, nggak bisa, nggak bakal bisa. Impossible kan? Impossible. Betul kan? Nah sekarang pertanyaan gue, untuk orang yang natural, berarti lu sebelum naik panggung lu mati-matian ngepump? Iya, dan gue selama gue tanding ini, gue nggak pernah dapetin pump yang bagus menurut gue. Nggak kayak yang di gym gitu. Gue nggak tahu ya, Oke, apakah stres. ya apakah maksudnya gue harus latihan yang keras banget di backstage, tapi gue takut ntar gue malah ngos-ngosan di on stage gitu loh. Tapi gue nggak pernah dapetin selama gue tanding, mungkin terakhir 4 kali lah, gue baru tanding 4 kali kok by the way. Ya selama itu gue gak pernah dapetin pump yang bener-bener keras gitu. Tapi empatnya podium itu? Pertama kali gue juara terakhir kok. Oh yang pertama kali juara terakhir. Gue junior, juara 3 dari 3. Oke. Tapi itu yang menurut gue yang nge-spike gue banget sih. Oke, tapi yang 3 itu juara kan? 3 itu yang Malaysia itu, gue ada ICN ya. ICN dulu gue sempet juara 1, terus gue kayak terlalu comfortable, gue ke WNBF Malaysia, gue juara 3. Habis itu dari WNBF Malaysia, gue ke WNBF Singapura, gue masih juara 2. Cuman kalau WNBF Singapura itu ada 2 pro card. Jadi gue masih dapat pro card. Jadi dari overall, dari itu berapa setiap peserta divisi, ya? lumayan banyak sih. Mungkin total opennya 40 kali ya. 40 ada 40, tapi 2 orang yang dapat overall. Jadi juara divisi gue sama gue yang dapat overall. Karena kan kita ditanding lagi tuh. Ya. Ber-10 gitu. Habis itu ya selama itu ya gue merasa kayak gila, gue gak pernah dapetin pump yang gue dapet kayak di gym gitu loh. Kayak di gym minum PO kan. Apa mungkin lu pernah mikir gak itu mungkin ada salah satu program lu yang salah buat prep pada saat loading gue mungkin ya. Mungkin loading atau mungkin stress management. Yeah, karena kalau stress manajemennya gak bagus kan jadi susah ngepump. Tapi gue chill sih orangnya, maksudnya gue santai, tapi menurut gue loading tapi juga, maksud gue chill itu kan bukan berarti hormon stres lu gak rilis lu. Iya benar sih. Ya kan? Kadang kita ya maksudnya jauh-jauh orang kalah judi juga kelihatannya chill, tau-tau loncat. Ya kan? Maksudnya kita gak ada yang tahu gitu loh. Bener-bener. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi I mean maksud gue berarti lu merasa peak lu itu di gym bukan di kontes. Iya. Oh ya? Iya, gak pernah gue dapetin pump yang kayak di gym yang kayak wah gila enak banget. Tapi bener ya yang tadi gue ngomong kan, lu pernah dong pegang orang yang enhance kan? Pernah. Gak bisa kan lu kayak mereka? Iya, kayaknya enggak deh. Heartnya itu beda. Atau pernah gak lu dapet kayak mereka? Dapet kayak mereka maksudnya hard seperti mereka? Ya gue gak bisa bandingin juga ya, cuman yang gue kita kalau ngomong visual itu susah Enrique. Maksud gue kalau kita ngomong visual nih ya, ya visual kita bisa ngelihat kelihatannya keras gitu. Tapi kan lu tahu kan, yang gua ngerti kan yang gua ngomong kan. Ketika kita pencet nih, waduh beda jauh. Apalagi shoulder. Iya. Ini itu nggak bisa bohong. Bener-bener. Iya kayaknya emang susah sih dapetin hardness-nya. Makanya kayak ya, makanya kenapa gue tanding natural ya. Tapi kemarin enggak, buktinya menang juara 2. Masih kalah lah kok juara 2 itu. Iya sih. Gue jujur kurang puas sih, karena ya gitulah. Kurang puas kenapa? Kurang puas dengan diri sendiri maksudnya. Ya gue menganggap gue masih bisa lebih improve lagi gitu. Kayak gue sempet minum apa kan? Ya, it's okay. Ya oke teman-teman ya tadi gue coba stress test dikit lah ya, gue pencet kelihatannya sih natural. Oh, lagi ngetes dia. Soalnya gini, gue tuh udah kan gue udah lumayan lama, gue bukan sok tahu ya, gue lumayan lama. Gue ketemu atlet bukan 1-2. Orang yang enhance tuh nggak bisa bohong. Kita tekan ototnya tuh udah beda jauh lah, jauh sekali lah, beda jauh. Apalagi kalau misalnya kita tekan keras tuh. Terus aduh, nah itu kan berarti ada bekas suntikan. Enggak gitu, tapi enggak beda jauh.
Serius, Iya. beda jauh banget. Maksudnya dari hardening itu beda jauh. Makanya gue tuh penasaran. Gue tuh jujur mungkin lu atlet natural pertama yang pernah gue temuin secara langsung. Dan apalagi kan lu pernah juara ya. Maksud gue dalam artian atlet natural itu harus pernah juara. Iya. Kalau cuman ya gue atlet natural tapi gak pernah juara ya maksud gue gak terbukti. Ya kan? Maksud gue kalau misalnya kayak gini kan gue jadi tahu gitu. Selama ini tuh gue pemikiran gue. Gimana caranya mereka bisa dapat hardening pada saat ditanding. Padahal mereka kondisinya natural, makanya gue penasaran, gue pengen tahu gitu loh. Bener nggak seperti yang gue pikirkan? Ternyata ya bener. Memang nggak bisa sekeras orang enhance. Iya. Nah oke, tadi balik berarti lu nggak merasa ada tingkat kesulitan tersendiri? Gak sih, gue lebih enjoy sih. Tadi gue sorry, ada satu yang tadi belum terjawab, yang tadi lu ngomong soal loser ya. Lu punya patokan nggak sih kayak musuh yang nggak natural pada saat di kondisi lu tuh kayak gimana gitu? Di panggung misalnya. Lu punya praduga gak sih? Oh, Kayaknya ini nggak natural deh gitu. Maksud gue lu bisa membaca hal itu nggak sekarang? sekarang ini... Atau lu sendiri buta? Enggak sih, tapi jadi gini kok. Yang gue lihat itu natural tuh on stage emang sebenarnya mereka bisa gila banget. Karena kan conditioning, lighting, pump, dan kayak tanning gitu. Bisa kelihatan kayak, wih bagus banget. Tapi ketika disandingin sama orang yang enhance biasanya agak kalah jauh sih kok. Jauh ya? Sebenarnya. Tapi kalau enhance yang top level ya, maksudnya ibaratnya yang bandinginnya sama yang kayak pro juga gitu loh, IVB Pro sama IVB Pro natural ya kelihatannya jauh. Cuman kalau misalkan kelihatannya sendiri, ya pasti ya kelihatannya bagus banget gitu loh. Karena kan kita bisa lihat juga dari berat badannya juga kan. Kalau misalkan tinggi 180, beratnya 95 kilo kering ya itu ya FFMI tinggi banget. Tapi dibalik lagi kok, FFMI orang yang pakai roid tapi di bawah 25 juga banyak gitu loh. Itu benar, banyak. Itu memang harusnya pensiun itu. Itu harusnya Makanya. pensiun. Itu Makanya. sudah pensiun, itu berarti, maaf ya, kalau kata dokter Praja itu apa? Berarti binaraga bukan olahragamu. Katanya gitu. Nah tapi itu yang menarik. Jadi kayak emang binaraga tuh bukan buat semua orang. Dan ibaratnya ya, jadi kayak lu bisa, atau gua nggak bisa, belum tentu lu tuh nggak bisa juga gitu loh. Ngerti nggak sih kok maksudnya? Kayak ya belum tentu, karena kan orang tuh spesial ya karena berbeda dari yang lain dong. Misalnya ibaratnya kayak pelari maraton bisa di bawah 2 jam, padahal sains aja bilang nggak bisa gitu loh. Ya memang genetik berbeda sih, dan kayak tadi lu bilang, gue setuju, power of mind tuh gede. Iya. Kenapa ya? Tadi ya banyak orang yang sembuh dari cancer, dari penyakit-penyakit impossible, cuman dari power of mind. Betul. Banyak yang orang sembuh karena obat placebo, bilangnya ini obat buat nyembuhin penyakit kritis lu gitu misalnya. Tau-tau sembuh, ternyata pas taunya apa? Isinya cuman obat, mungkin cuman vitamin C. Iya. Biasanya kayak gitu. Bener sih. Jadi memang gue percaya sih yang namanya power of mind luar biasa. Tapi bagaimana caranya kita kan, power of mind tuh gak gampang loh. Betul. Menurut gue ya. Gimana sih caranya kita kan, maaf ya, power of mind kan bisa dibilang kalau orang yang logikanya lumayan tinggi, itu kan seperti membodohi diri sendiri. Menurut gua ya, menurut gua seperti itu. Udah tahu nih, impossible. Tapi kok kita masih yakin bisa. Ya kan, maksudnya maaf ya, ini kayak membodohi diri sendiri. Kok gua orangnya sangat logika. Maksud gue, ini seperti orang yang membodohi diri sendiri. Kayak contoh lah, misalnya amit-amit seseorang atau teman kita sakit kanker lah. Terus bisa sembuh bro, pakai obat dari gua ini, pasti sembuh. Udah lihat, mungkin udah pakai AI segala macam, gak bisa sembuh. Lo kok bisa ya pakai kapsul ini sembuh? Kan kalau orang logika kan pasti mikirnya gitu kan. Iya. Gitu loh. Kalau menurut gue sih emang gimana ya, gue tuh udah dari dulu sebelum gue tahu tentang hal ini juga udah ngelakuin ini ke diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih kayak ke positive self talk gitu. Jadi ibaratnya kayak ada vibration dan frekuensi yang positif terus gitu loh. Jadi gue attract. Jadi kayak ibaratnya kayak ada abundance mentality, dan kayak gue percaya kayak oke, kalau gue emang percaya hal itu, ya suatu saat gue pasti akan terjadi. Kayak misalkan ibaratnya gini nih, gue percaya gue akan mencapai hal itu asalkan gue terus bekerja towards the goal. Gue tahu gue pasti akan tercapai gitu loh. Tapi itu karena gue yakin. Kalau gue nggak yakin ya boro-boro bisa tercapai gitu loh. Kayak gue ngelakuin aja mungkin males karena ya ngapain orang nggak bakal bisa gue capai gitu loh. Gitu loh. Oke, sebelum kita ngobrol soal enhance ya, sejauh ini, lu bisa nggak sih ngejar orang yang enhance secara tenaga? Secara tenaga sih, Kita ngomong tenaga mungkin
ada dua ya. Tenaga kan ada power, ada endurance. Oke lah, kita ngomong power dulu deh. Power. Gue merasa lumayan bisa ngimbangin karena gini kok. Jadi 2018, 2019 itu zamannya kayaknya orang-orang tuh powerlifting ya. Jadi gue juga mainnya gitu. Jadi dulu tuh mungkin jadi kayak deadlift cuma sekali, bench press cuma sekali juga. Jadi gue dulu sempat main kayak powerlifter juga. Oke. Nah jadi sekarang gue shift ke bodybuilding ya gue jadi lumayan kuat gitu loh rasanya. Karena gue terbiasa, apalagi zaman kuliah di Ghost Gym The Breeze tuh dulu. The Breeze, oke. Nah itu mainnya tuh kayak, wah semuanya mainnya kayak gitu. Jadi kayak gue terpacu, terinfluence sama temen gue. Akhirnya gue jadi lumayan kuat dan ya jadinya di bodybuilding ya gue juga lumayan kuat gitu. Berarti menurut lu cukup bisa ngimbangin juga untuk secara tenaga untuk orang-orang yang enhance. Betul, dan gue nggak tahu kenapa dari kecil gue percaya kalau gue kuat. Itu. Wah, semuanya power of mind lu ya. Kayak ini. Gue nggak tahu sih gue, cuman gue harus dicek ini. Kayaknya dia ini deh. delusional. Delusional kayaknya. Selalu berpikir delusional, serius. gue bisa ini, gue bisa itu. Bener-bener. Gue menganggap gue delusional memang. Bentar lagi lu mikir gue bisa terbang. Terbang lu. Tapi gue emang menganggap gue delusional sih kok sebenarnya. Kan tapi gue Ya atau nggak apa-apa. Yang penting kan positive way. Iya, ya kan? positive Bukan way, yang ada kayak positive way ya. bukan yang lu berpikir delusionalnya untuk menjadi merugikan orang kan. Iya. Yang penting kan seperti itu. Gua Selama ke hal diterapkan itu diri sih. sendiri kan power of mind oke-oke aja kan. betul. Gue ke hal situ sih, maksudnya yang lebih delusional kayak, oke, gue yakin walaupun orang bilang nggak mungkin, gue tahu gue pasti bisa gitu loh. Oke. Lanjut. Tadi ada satu hal yang menarik menurut gue. Tadi kan lu sebutin kalau lu berhenti coaching karena coach lu menyarankan untuk lu menggunakan enhance. Betul? Nah, pertanyaan gue, kenapa lu nggak jump in ke situ? Kenapa nggak masih? Kenapa lu nggak jump in pakai. ke enhance? Oke. Jadi menurut gue, Apa jangan-jangan sudah? jadi pertama itu menurut gue bodybuilding itu cuma a small part of my life gitu loh. Gue tuh mikir kayak lebih kayak ke banyak hal dan kayak gue nggak mau all in ke sana karena gue bisa bikin bisnis lah, entah bikin produk apapun itu loh. Jadi kayak gue nggak mau kayak bodybuilding itu jadi kayak satu-satunya inti hidup gue gitu loh. Pertama itu. Kedua, gue mikir tentang longevity. Ketiga, yang menurut gue paling merugikan buat gue pribadi, selama gue natural bodybuilding ini, gue sangat belajar banyak banget hal kok. Dalam segi mentality, mindset, disiplin. Jadi yang seperti gue selalu bilang, gue tuh bukannya disiplin makanya gue nge-gym. Cuman gue tuh jadi disiplin karena gue nge-gym gitu loh. Ngerti gak sih kok? Jadi kayak semua mental, mindset yang gue dapetin ini, power of mind gue ini dapet mungkin bisa dibilang dari gym. Dan gue gak mau jadi dependent sama satu barang atau apapun itu gitu loh. Gue paham. Jadi kayak ya gue nggak takut, gue jujur ya. Kalau physical health mungkin gue bisa kasih ke dokter yang terbaik lah. Dan gue bisa cancel out, misalkan meminimalisir resikonya. Tapi kalau misalkan merubah mindset gue yang gue udah build selama ini, itulah. ya itu menurut gue rugi banget. Lu merasa ketika lu jump in ke situ, mindset yang lu berpikir bisa ditembus tanpa menggunakan apapun, akhirnya akan hilang gitu kan maksud lu kan. Lu jadi ketergantungan ke satu kompon itu gitu kan. Iya, benar. Tapi kan gini loh ya, gue bukannya mau ngajarin ya, maksud gue ini kan balik lagi. Untuk orang-orang yang maaf ya, maksud gue orang-orang yang lahir dengan kondisi natural dan bisa menjadi champion, itu tuh hanya sekian dari sekian banyak. Makanya kita perhatikan kan pertandingan natural tuh jumlahnya nggak sebanyak pertandingan enhance kalau kita lihat. Kenapa? Karena memang bisa dibilang itu orang-orang terpilih lah. Kalau memang benar-benar dia natural. Tapi lu harus pikirkan juga, orang-orang terpilih itu tanpa di enhance saja badannya segitu loh. Lu pernah kepikir nggak orang-orang kepilih itu ketika enhance akan jadi seperti apa? Monster. Betul. Lu tahu kan Ronnie Coleman kenapa bisa menang? Iya, Karena dia orang terpilih yang di enhance. Betul. Makanya dia tidak bisa dikalahkan berkali-kali gitu loh. Dia orang terpilih yang di enhance. Bahkan orang udah bilang the best genetik di binaraga ya Ronnie Coleman. Ada nggak yang lebih gede? Ada, banyak. Big Ramy lebih gede, banyak yang lebih gede. Tapi nggak ada yang genetiknya sebagus dia. Nah itulah orang terpilih yang di enhance. Nah, tapi ya gue paham lah. Yang lu ngomong itu pertimbangan lu untuk sekarang menurut gue cukup paham lah. Cuman apa menurut lu enhance itu benar-benar pasti akan merusak daya mental lu?
gue nggak tahu apakah akan merusak atau enggak. Cuman yang pasti ya gue nggak mau meresikokan itu aja sih kok. Maksudnya kayak ya gimana ya? Menurut gue mindset, mentality itu part gue yang paling gue aset gue lah ibaratnya. Itu bener-bener yang kayak gue jagain banget dan lain-lain. Dan gue nggak mau bahkan ada resiko untuk kehilangan itu atau apapun itu aja gue nggak mau. Dan bisa dibilang menang Olympia itu bahkan gak masuk top 5 list gue gitu loh. Ibaratnya top 5 bucket list gue. Jadi emang bukan tujuan gue untuk kesana. Gue lebih merasa kayak ya udah gimana cara gue bisa punya healthy lifestyle, influence orang untuk healthy, dan gue menganggap ibaratnya gini nih, gue memaksimalkan talent gue dan siapa tahu gue bisa menginspirasi orang. Kayak misalkan gue tuh ngefans banget sama CR7. Oke. Dia jago banget main bola kan. Cuman dia tuh gak inspire orang buat main bola doang. Tapi dia inspire dari work ethics-nya dia, dedication-nya dia, disiplinnya dia. Nah, dia bola, gue bodybuilding, gue bisa bilang kayak gitu loh. Dan kayak Ronaldo main bola sejago itu ya, bisa nggak kita tiap hari main bola sejago dia ya? Belum tentu juga kan. Iya. Belum tentu bahkan nyampe 50% ya, belum tentu masuk Liga 1 di Indonesia gitu sih. Iya. Jadi dia pengen menang di hati masyarakat daripada menang di Olympia. Iya, maksudnya bukan menang di hati masyarakat tapi lebih ke impact sih kalau menurut aku. Jadi kayak apa yang bisa, dampak yang bisa aku berikan ke orang-orang kayak, oke, ini loh kalau misalkan lu melakukan suatu hal bener-bener dengan hati dan lu bener-bener disiplin, konsisten, dan endlessly, lu pasti akan mencapai apapun itu tujuannya. Maksudnya apapun goal lu, nggak harus bodybuilding gitu, segala aspek kehidupan. Nah kebetulan aku dikasih gift sama Tuhan di bodybuilding ini, aku jalanin aja gitu. Oke. Lu kan punya mindset yang seperti itu ya. Pernah nggak? Gue nggak tahu nih. Gue pernah nggak? Lu menggunakan mindset itu di sesuatu yang lu pengen capai, tapi terus ternyata gagal. Pernah nggak ya? Mencapai. Kan lu kan tipikal orang yang, ya maaf ya kalau bisa bahasa kasarnya mungkin ngoyo, susu percaya lu pasti bisa, lu pasti berhasil. Pernah nggak lu udah lakuin tuh dengan semua pola pikir lu dan lu udah cobain kerja keras, ternyata hasilnya gagal gitu. Pernah nggak? Susah sih bilangnya. Maksudnya kayak karena gini loh. Aku menganggap gini, semua orang itu pasti dikasih sama Tuhan talent yang berbeda-beda. betul. Jadi kalau misalkan jadi salah satu strength yang aku dapetin adalah kayak self awareness aku lumayan tinggi sih. Dalam artian kalau gue emang gak jago musik, ya gue gak bakal kejar di situ gitu. Karena dulu pernah les gitar dan lain-lain dan kayak bodoh banget. Maksudnya ya bisa baca chord dan lain-lain, cuman kayak bahkan kayak nyetem atau enggak, kan orang yang misalkan jago musik kan denger lagunya apa ya udah tahu kuncinya apa kan. Nah ini aku nggak tahu nih, nggak bisa. Nah jadi kayak lebih kayak self awareness yang tinggi. Jadi kayak kita tahu nih mana yang kira-kira bisa di push bener-bener sampai maksimum, mana kayak udahlah kayak mendingan gue cari yang lain. Berarti lu sejauh ini belum pernah mengalami hal itu dong? Sejauh ini sih lebih ke karena lu milihnya dengan bijak gitu kan, maksud lu kan. Tapi kalau misalkan pun gagal di gitar ya udah aku acceptance aja ya, mau gimana lagi gitu loh ya kan. Kenapa gue nanya gitu? Maksud gue gini, kan tadi kan lu bilang lu mau aware, maksudnya lu pengen menginspirasi orang lah. Tapi dengan apa yang lu lakukan sekarang, ya ini menurut gue pribadi ya. Oke lah, mungkin lu menginspirasi beberapa orang atau orang-orang yang melihat lu dan ini loh, keep it natural, gue bisa mencapai sampai kayak badan kayak gue misalnya gitu. Tapi mungkin di satu sisi gue cukup paham kenapa orang-orang itu banyak yang nyerang ke lu. Karena lu anomali. Ketika lu menginspirasi mereka mencoba untuk menerapkan apa yang lu lakukan. Mungkin mereka pakai power of mind lah segala macam, tapi hasilnya nggak kayak lu gitu loh. Mereka berakhir gagal. Nah. Dan dia merasa anjir bohongin gue sama si Enrique. Lu ngerti kan poinnya kan? Bener. Nah itu loh, bisa jadi itu poinnya. Tapi makanya yang gue bilang kok, di-apply-nya tuh ke seluruh aspek di kehidupannya dia gitu loh. Jadi nggak harus gue. Tapi kan masalahnya gini, gue ngerti maksud lu maksud lu kan positif, maksud gue bola, wall life lah, lu mau kemana pun gitu kan. Tapi kan karena aktivitas yang lu posting adalah seputar gym, tentu dong mayoritas orang akan melihatnya ke arah gymnya.
Betul dong. Siapa sih yang nggak mau orang mungkin gue anak SMA natural ya, anjing bisa kayak Enrique nih nggak pakai apa-apa, mau ya kan, cuman makan doang sama ini latihan yang keras. Udah tuh 5 tahun, anjing masih krempeng nggak gitu. Gimana? 5 tahun kemudian di DM, anjing lu pakai Enrique pasti gitu. Itu loh poin gue. Ngerti kan? Ngerti sih. Tapi ya balik lagi sebenarnya kalau menurut gue kalau kayak gitu, kalau emang self awareness lu kurang, nah itu loh, gak semua orang punya itu. Mungkin lu tajem gitu loh. Maksudnya lu punya self awareness tuh tajem, tau gak lu? Kayak, ini bukan bakat gua nih, jangan dipilih, jangan dipaksa gitu kan. Tapi kan ada orang yang gak bisa loh, merasa kayak mengeneralisir semuanya. Dia bisa, masa gua gak bisa? Ya kan ada yang kayak gitu, betul gak? Betul gak? Sama-sama punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 1 otak. Kecuali otaknya ada 2, ya kan lain cerita. Bener-bener. Tapi gue selalu percaya sih kalau misalkan emang kita nggak berhenti terhadap suatu goal, cepat atau lambat mungkin akan tercapai gitu loh. Tapi cuman harus bijak juga kan. Tapi harus bijak juga nyari goal ya kan. Maksudnya tapi ibaratnya gini loh, lu kan jadi natural juga nggak perlu segede gue juga dan belum tentu juga. Mungkin aja ada orang yang lebih gede daripada gue. Ibaratnya cantik deh. Satu cantik, ada orang yang mungkin lebih cantik daripada dia, ada orang yang mungkin nggak secantik dia gitu loh. Tapi kayak ya, lu harus accept juga. Yang pasti, makanya gue selalu edukasi dalam artian, oke, badan tuh bonus sebenarnya. Gue bisa bilang badan tuh bonus, seklise itu, badan tuh bonus. Tapi kayak, lu tuh bisa ngubah mindset lu, abis itu disiplin lu, dan itu bisa di-apply ke seluruh aspek kehidupan lu juga gitu loh. Kalau misalkan ya emang, ya udah lu coba ngelakuin suatu hal yang susah, tapi lu tetap lakuin gitu loh. Gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir ya buat gue. Lo pernah blood test gak sih? Maksudnya cek kesehatan kayak ginjal, liver, dan sebagainya. Nggak pernah blood test. Nggak pernah? Nggak pernah. Cobain deh. Gue penasaran. Sebenarnya kalau natural tuh... Nah, itu gue nggak pernah blood test. Karena gini ya, maksud gue gini. Gini. Ini contoh nih ya. Ini kemarin gue kejadian di gue. Ini gue sharing dikit ya. Kenapa gue mempertanyakan itu. Gini. Kita kalau mau ngecek jantung, itu biasanya kita pakai namanya parameter HS troponin I, HS troponin I. Nah, fungsinya adalah untuk melihat stres dari jantungnya. Nah, permasalahannya stres jantung itu kan bukan serat mata-mata dikarenakan anabolik steroid. Bisa jadi dikarenakan stres angkatan. Jadi kita ketika ngangkat, kita ngeden, kita tahan napas itu kan jantungnya bekerja lebih keras kan. Makanya biasanya mengetes HS troponin I itu diusahakan tidak olahraga 5-7 hari baru dites. Nah, itu pernah kemarin kejadian gini, gua ngetes, hasilnya jelek, gua panik, kan gua ada kelainan jantung. Makin panik dong, anjing, udah kelainan, pakai roid ya kan, mau mati kali gua ya kan. Deg-degan dong. Terus pas gua baca lagi, gua pelajarin ternyata apa? Oh, harus 5-7 hari rest. Gua tes normal. Nah, harusnya gue asumsikan orang yang natural itu nge-push lebih parah daripada orang yang enhance. Gue mengasumsikan seperti itu, walaupun secara teori belum tentu. Ya, gue beranggapan lu seperti itulah, karena maksudnya result yang lu dapatkan sudah mirip nih sama orang enhance maksud gue. Nah, makanya gue penasaran, dan ada nggak alasan kenapa lu nggak pernah tes? Oh ini. Oh iya, blood test semuanya ya? Tes dia rendah sih, tes lu rendah. Nggak yang kayak ginjal, liver gitu? Blood kalau normal semua? Ginjal, liver gitu ada? Oh lengkap? Normal semua? Oh lengkap. Normal yang medical check up biasa yang 2 jutaan ya? Iya, normal semua? Nggak sampai yang jantung CT scan enggak? Iya, nggak HS troponin. Dia rendah sih, kata lu rendah. Iya tadi udah cerita. Cuman kalau kayak liver, parameter ginjal, cystatin C gitu, aman semua? Ini gue minta, ini ya. Nah, coba ya. Oh, ya. baru tahu. Lu harus cek deh. Gue penasaran. Soalnya gini, kayak contoh kemarin ada satu berita kan yang orang latihan kaki keras terus orangnya jadi ya kan? Ya kan itu kan juga bukan orang enhance. Maksud gue justru maaf, maksud gue orang nggak enhance pun bukan berarti olahraga terlalu keras itu baik loh gitu loh maksud gue. Apalagi kan kalau lu sudah ke arah ranah atlet kan berarti lu harus nge-push di luar batas. Apalagi lu udah pakai power of mind kan. Betul. Ingat kayak filmnya Saitama kan? Dia nge-boost sampai limit, akhirnya jadi botak. Jadi ada yang dibayarkan gitu loh. Ketika lu harus nge-push menarik sih ini. Sampai limit lu gitu loh. Menarik. Ya kan? Mungkin maksud gue lu ya ini bukan buat membuktikan lu itu
Iya. natural apa enggak, tapi mungkin lu harus tetap concern buat Mungkin cek kesehatan itu Mungkin ya. gitu. Tapi emang sebenarnya dari dulu gue nggak pernah cek blood test karena kan maksudnya gue nggak pakai apa-apa kan. Dalam artian gue pikir aman-aman aja dong. Jadi maksudnya kan nggak perlu ada perbaikan lah ibaratnya gitu. Justru power of mind itu yang ngeri. Baru main ngeri ya. Ngeri. Karena apa? Karena kadang-kadang kita nge-push di atas limit yang kita nggak Betul. tahu. Betul sih. Badan Tapi jangan-jangan gua kayak gitu badan lagi. lu nggak kuat. Bener. Ya badan lu nggak kuat. Tapi sebenarnya lu push karena kekuatan dari pikiran lu gitu loh. Bener-bener. Dan karena lu sering lakuin itu kan kita nggak ada yang tahu apa impactnya ke badan lu kan. Kalau bener yang lu lakukan selama ini adalah power of mind gitu loh. Bener. Harus cek Itu sih berarti. iya kan, itu bisa jadi hal yang mengerikan gitu. Hmm. Ini tadi gue udah bilang Ki, nanti kalau pas tanding ke Australia cek kadar myostatin. Oh iya. Jangan-jangan dia kelainan myostatin. Ini gue minta analisa sih semuanya aman ya. Cuman Jadi kalau di Australia kan bisa tuh myostatin tuh kan lu? ini nggak bisa ya? Gak bisa. Myostatin tuh kan? Myostatin kalau semakin rendah kan berarti memang dia kelainan myostatin nih, pasti ototnya lebih besar dari orang lain. Jadi lebih gampang dibentuk ya. Iya. Bisa jadi dia kelainan. Ada suplemen myostatin kan? Ya inhibitor nurunin doang, cuman ya nggak terlalu efek lah itu. Kalau biasanya Itu uji labnya ke sapi kan, kita bukan sapi anjir. Ya kan? Gitu. Oke, karena dari gue udah beres, ini ada beberapa pertanyaan dari orang-orang. Ini gue kemarin ada share di Q&A di Join Aja Bro. Ini orang-orang yang nanya. Silakan. Siap. Gimana gitu? Dari @l_al_faris. Tips and trick bisa bangun badan sampai bisa ikut body contest secara natural dong. Kalau tips and triknya pastinya sih semuanya harus in check ya. Maksudnya harus on point semua dalam artian sleep, nutrition, training, dan gak cuma itu tapi menurut gue sih penting banget ya kalau maksudnya pengetahuan kan kita harus benar-benar update terus. Makanya gue suka banget untuk baca research. Kayak dalam artian tuh kayak gimana caranya sih gue bisa improve. Kayak sekarang mungkin gue udah nemu yang pas buat training gue, sleep gue, nutrition gue. Cuman gue gak berhenti untuk mencari suatu hal yang baru dan belajar suatu hal yang baru sih. Dari research kan pasti ada yang baru-baru terus kan. Lu ada patokan nggak sih kayak misalnya latihan gue mengacu yang seperti ini atau mungkin bisa teman-teman bisa dikasih tips lah maksudnya supaya Kalau sekarang gue high intensity sih mainnya. High intensity low volume. Apalagi kalau lagi prep kan. Jadi kan gue nggak ada junk volume kan. Kan bukan berarti set yang lebih banyak lebih bagus juga kan sebenarnya kan. Karena kan itu juga meng-sacrifice recovery dan lain-lain. Jadi ya gue pakainya high intensity. Jadi set cuma 2. set cuma 2. Tapi sampai failure Repetisinya? semua. Repetisinya range-nya 8 sampai 12 tapi selalu sampai failure. Oke, ini teman-teman juga harus tahu ya, kalau dia bilang setnya 2 bukan berarti pemanasan dihitung set ya. Iya. Nanti pemanasan dihitung set cuma 2 kali beres. 10 menit beres. Jadi hit dulu sampai pemanasannya beres, baru setelah itu mindsetnya 2 set gitu kan. Iya, benar. Gitu. Terus tapi beban nggak ada naik turun. Beban kalau bisa gue naikin, cuman kalau enggak ya enggak gitu. Oke. Kalau untuk makan? Makan protein 2 kali lipat, abis itu high carbs, makan sayuran juga. High carbs tuh berapa? High carbs kalau tergantung ya, kalau gue lagi prep mungkin 200-an sih. 200 gram? Karena gue lagi defisit banget. 200 gram? Anjir, 200 gram defisit. Gimana ceritanya? Karena gue Serius? fat gue hampir 0. Oh, lu nggak makan fat? Nggak makan fat. Nggak makan fat. Kalau Lu nggak misalkan susah BAB ya nggak makan fat? masih makan apa buah gitu masih aman. Cuman emang frekuensi untuk BAB lebih dikit. Cuman nggak sampai konstipasi sih. Oke. Jadi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali kayaknya Tapi masih fish oil aman. makan kan? Makan. Fish oil oke lah, itu fat kan. Iya, Tapi source fat lain lu bantai itu semua? nggak ada. Nggak ada? Egg whites, makannya proteinnya egg whites, chicken breast paling dikit kan ada kan. Ada, Mungkin kecil banget lah. Kecil banget lah. Sama dori udah. Dori mungkin ada juga tapi dikit banget. Whey nggak masih minum? Whey masih Ya minum. whey lah, fat oke, tapi kan kecil sih. Iya, tapi kan fatnya ya. Iya. Gila. Pertanyaan kedua dari Rin_90. Boleh spill nggak kalau per bulan habis berapa untuk makan aja? Kalau lagi prep jujur murah banget sih. Karena gue tuh lebih mahal kalau lagi nggak prep loh. Kalau lagi nggak prep kan kita makan di luar terus kan. Kalau lagi prep mungkin sehari mungkin 100.000 kali ya. Oh belanja Karena- sendiri, masak sendiri. Iya belanja sendiri mas sendiri 100.000 lah paling ya. Sehari 100.000. 100.000.
Murah banget Murah nggak sih? sih. Ya kalau Apa 200 lah? Gak 100 nyampe. 200 lah. Kalau cuman lu ayamnya berapa gram? Ayamnya gue sekali makan 120 Sehari-sehari? 130. Mungkin sehari itu 300 gram lah. Iya, 100 itu mah bener. 100.000. Ikan dori cuman 300 graman juga. Ikan dori juga murah kan? Iya, murah. Iya, 100.000 White lah, sama 100.000 lah. 100 ribuan kan? Iya, Murah bener, banget kan? murah bener. 100.000 sih. Pertanyaan terakhir dari Vilencius Marvel. Kenapa Anda tidak mau menggunakan PID? Nah itu tadi udah dijawab poin itu. Iya. Tujuannya sih, kalau emang tujuan gue ke Olympia, ya gue pasti akan pakai juga sih. Maksudnya untuk yang enhance ya. Tenang-tenang, Chulsun bisa. Chulsun bisa juara. Kok lu belum apa-apa langsung Nah, tapi pilihannya gini loh, begitu Kok. ya? Menariknya itu di sekarang natural IBB kan sekarang lagi di-push banget kan. Jadi sekarang setiap tahun di Olympia itu ada satu orang yang natural. Kalau yang tadi namanya Tore, dia vegan natural lagi. Umurnya 52 lagi. Nah, jadi dia itu yang menang semua. Jadi gini, kalau natural tuh ada tahapan juga ke Olympia. Jadi natural regional kan, habis itu pro qualifier, pro show, habis menang natural pro show ke band leader namanya. Band leader, menang band leader ini ke Olympia. Jadi Olympia sama kayak yang lain, cuman setiap tahun cuma satu orang doang Yang menang. yang menang doang. Jadi satu orang ke Olympia men's physique bareng sama yang enhance semuanya. Gitu. Tapi susah ya namanya pertandingan natural itu ya. Maksud gue gini loh, pertandingan natural itu kan yang penting terbukti natural pada saat dites kan. Iya. Ya kan? Gak usah harus all time neti kan. Nggak, kalau IBB peraturannya 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun yang lalu pakai itu sudah enggak, masih bisa katanya. 3 tahun pakai, setelah itu enggak maksudnya? Misalkan kita terakhir pakai, ini kan 2026, terakhir pakai 2023. Nah itu sekarang udah bisa masuk IBB natural. Tapi gimana buktiinnya kalau misalnya kita pakainya 6 bulan aja udah hilang dari darah kan? Nah ya kita nggak tahu. Iya kan? Cuman aku nggak tahu ya, karena aku nggak berpakai. Kalau menurut Koko ini, misalkan nih Koko pakai nih, terus nggak pakai, badannya balik normal lagi nggak sih? Oke, pakai nggak pakai, ya jauh. Ya kan? Pasti Jauh ngedrop. Pasti ngedrop. Maksudnya sizingnya ngedrop jauh lah. Sizingnya ngedrop jauh. Ya kan balik lagi ya. Paling gampang tuh gini loh. Kalau misalnya kita enhance ya, itu kan kebanyakan dari kita contoh lah untuk kayak bulking agent itu kan water retentionnya tinggi. Ya kan? Itu yang bikin ototnya tuh kelihatannya tebel gitu loh. Kayak apa sih namanya? Masif lah. Karena apa ya? Karena airnya itu kan ada di dalamnya kan, di dalam serat-serat otot itu. Iya, iya. Nah ketika, dan itu terikat karena ada anabolic steroidnya. Kalau misalnya anabolic steroidnya luntur ya itu luntur gitu loh. Jadi ototnya akan terlihat kecil kan. Yang tadinya ya kayak balon lah, kita isi air sama airnya hilang kan jadi kempes. Betul. Ya kan? Tapi ototnya apakah mengecil? Ya enggak, segini aja gitu loh. Masih segini aja, cuman jadi terlihat lebih kempes. Nah itu yang salah satu yang paling terlihat membuat jadi lebih kecil ya sebenarnya itu. Maksudnya yang terlihat kayak, ini orang kayaknya lagi off cycle nih. Ya karena water retention-nya turun jauh. Itu satu. Terus yang kedua, hardness-nya. Yang tadi gue bilang. Iya, iya. Yang tadinya sekeras batu, terus tiba-tiba jadi kayak balon. Iya, Biasa. iya, iya. Ya kan pasti secara kasat mata aja kita tahu akan mengecil gitu loh. Jadi banyak faktor sih menurut gue sih. Banyak faktor. Cuman ya, oke, gue balik. Justru gue mau nanya sama lu. Lu yang natural sekarang. Lu merasa ada perbedaan nggak antara, maksudnya pada saat mau tanding sama nggak tanding? Sizing ototnya. Pada saat mau tanding, gue sekarang ini karena gue pakai diet yang high carbs, gue bisa memaintain lumayan banyak otot gue sih. Dulu waktu gue nggak pakai high carbs, masa loss gue kayak banyak banget. Tapi ketika gue pakai high carbs, performance gue tetap naik, angkatan di gym gue tetap bagus, nggak turun sih. Nah, yang itu menarik ya kok. Jadi kata orang juga, lu sebenarnya bisa tahu juga ini orang fake natty atau enggak. Jadi kalau misalkan ini orang fake natty, mungkin pas mau kontes dia stop, pasti badannya kan lebih jelek kan. Tapi ketika orang itu badannya malah lebih bagus pada saat dia mau kontes, pada saat mau dia prep, ya itu pasti ya dia nggak pakai apa-apa dong. Ngerti nggak sih kamu maksudnya? Ya itu bisa juga sih. Ya kan? Itu sebenarnya ya logikanya masuk sih sebenarnya sih. Logikanya masuk sih. Ya makanya kan ada juga kalau misalnya di audio powerlifting kan banyak lah. Ada beberapa orang yang misalnya pertandingan natural kan ada beberapa latihan misalnya angkatannya 300 misalnya. Pada saat tanding cuman 240. Iya. Ada juga yang kayak gitu.
Tapi Ya, biasanya kebalikannya strategi lah. kan. Kadang kalau Harusnya kan ya pas di pertandingan ya lu hit Lebih, minimal iya. seperti yang di latihan atau bahkan bisa lebih, lebih dong. karena hype dan Namanya juga lain-lain. program. Nah, ya, itu kan dan itu yang sebenarnya makanan. logikanya memang seperti Iya. itu. Tapi kan kembali lagi maksud gua terlalu banyak faktor. Bisa aja orangnya alasannya apa? Gue cari aman. Maksudnya Iya. gua cari aman Ya, maksudnya gua takut diet gua salah ini itu atau dietnya lagi gagal segala macam kan Betul. maksudnya banyak alasan-alasan yang Emang segala hal tuh menurut gue emang gak ada yang bisa tahu, kita tahu certain 100% lah. Mungkin ada likelihood-nya, tapi certainty ya kita kan nggak bisa ngomong. Tapi kalau lu yakin kan? Maksudnya gua tes kapanpun oke kan? Yakin Ya, 1000%. ini kan sekarang di Indonesia nggak ada yang bisa tes ya. Nanti gua minta urinnya ya. Ya, Kita minta urinnya itu kunci itu ya. Terus nanti kita ganti sama urinnya Rooney Coleman. Soalnya gini juga loh, kan banyak juga orang yang bilang kayak, lu mah dulu pakai sekarang enggak. Nah sekarang nih kondisi peak gue nih kok. Sekarang tuh kondisi gue yang paling bagus, yang paling berat, massa ototnya paling banyak, lean muscle mass paling tinggi. Kalau misalnya gue pakai steroid ya harusnya sekarang dong gitu loh. Apa jangan-jangan lu kalau lagi tidur bokap lu suntikin lu? Jangan, enggak. Nah, lagi tidur bokap suntikin kan, bangun-bangun kan nggak tahu kalau disuntik ya kan? Enggak mungkin. Hah? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau disuntik nggak mungkin testonya 600 lah, Iya. ya kan? Tapi gue juga dulu sih, gue tuh nggak pernah, gue juga dulu pernah kayak lewat-lewat lah pikiran apa gue cobain pakai. Bahkan gue pernah nanya nyokap gue juga sih. Boleh nggak gitu? Iya kayak mau gimana ya kalau misalkan gue pakai ya. Kata dia udahlah nggak usah lah dan lain-lain. Godaan nih. Bokap pernah pakai nggak sih bokap? Nggak pernah kalau bokap. Bokap nggak Bokap gue aja, menurut gue naif banget. Bokap gue bisa nanya ini orang pakai steroid nggak? Padahal jelas-jelas banget ini orang tanding di open badannya gede banget ya iyalah pakai steroid gitu loh. Jadi kayak ya karena mungkin dia orang dulu juga ya, maksudnya kayak pengetahuan tentang steroidnya nggak kayak sekarang. Makanya kayak gue bilang sekarang tuh di sosial media kan ini banget ya, open banget kan orangnya. Karena bisa positif, karena bisa negatif juga gitu. Itu bener sih. Jadi informasinya yang kita yang harus saring sendiri. Iya. Iya. Sekarang memang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita susah dapat informasi. Kalau sekarang banyak informasi kita harus saring. Betul. Sulitnya gitu. Kayak gue bilang tadi dulu mungkin orang ini pakai steroid tapi gue nggak tahu nih orang pakai steroid. Terus gue pasti bilang ya udah gue pasti bisa capai ini. Jadi no limit gitu loh di otak gue gitu. Lu nggak pernah gino, Enggak lah. nggak pernah ngerasain, Nggak pernah. nggak pengen nyoba ngerasain. Bener nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Tapi maaf ya, dengan kondisi natural tetap libido naik turun ya. Kayak tadi lu Kalau bilang. misalkan lagi prep yang gue bilang itu turun karena kan fat rendah, iya. hormon Oh, testosteron. menurut Ini lu karena itu ya? kalau gue dicek mungkin sekarang lebih rendah daripada 600 kali. Mungkin ya. Apa karena Gua lu nggak tahu. stres kali? Enggak mungkin. Tapi karena emang fatnya serendah itu aja, gue nggak makan fat. Kok Tapi lu pernah cek free testo nggak? apa? Free testo pernah cek nggak? Free testo kayaknya kemarin dicek juga deh. Bagus nggak? Free testonya berapa? Free. Testosteron free-nya. Free-nya. Jadi gini, ini gue info sama teman-teman ya. Jadi teman-teman, testosteron total itu tuh tidak bisa menjadi patokan untuk hardening atau perkembangan seseorang terhadap otot. Jadi yang kita harus jadikan patokan adalah free testo. Karena cuman free testo yang dipakai bener-bener sama badan kita untuk fungsi tubuh termasuk untuk perkembangan otot. Oh. Nah, si testo total itu adalah testosteron yang tidak terikat. Iya. Nah, itu tidak kepake sebenarnya. Itu sampah lah malah yang bikin gino itu Oh malah. gitu. Yes, free testo adalah yang Yang terbaik. dipakai. Semakin tinggi free testo lu, Semakin semakin bagus. Jadi Bagus lu jangan berapa ya? berpatokan, oh ya testosteron total gue rendah ya. Tergantung mau free testo lu tinggi sekali, mendekati testo total, ya bagus. Free testonya 60. 60 ya? 60. Dari Itu udah berapa sih? dari berapa? Sorry. Oh iya rendah loh. Lu anomali sih. Kok rendah banget ya? Ini pas abis, ini tanggal berapa? Ini mau tanding apa? Ini 2 Mei. Sebentar. Belum mau tanding dong. Waktu itu udah diet sih. Cuman baru-baru awal-awal doang. Iya lu sih lebih ke arah rendah sih ini. Bahkan gue natural aja lebih tinggi Enrique. Waktu natural maksudnya. Waktu natural. Waktu gue belum mulai lagi gue lebih tinggi loh. Iya ini free testo lu sih rendah loh. Nih mungkin gue ini ya. Gue kasih masukan dikit lah ya. Ini lu kan pakai testo booster. Terus lu beli boron. Jadi boron itu buat supaya testosteron lu itu terkonversi ke testosteron bebas. Oh gitu. Ya. Justru Buat gue perlu nurunin banget ya ini SHBG, ya. ya. Iya, Lu ini beli kayaknya boron. rendah banget sih. Ya rendah sih. Gue justru kaget ya dengan posisi rendah aja
Seperti itu. Kayaknya memang lu tuh dilahirkan buat enhance deh. Tapi kan sudah rendah, berarti Tuhan udah kasih kode. Enrique rendah loh. Rendah. Ya kan rendah ini rendah. Pakailah kau itu ya. Rendah ya. Kamu kasih lihat mama, mah ini rendah mah. Ya kan? Oke, teman-teman, gitu aja. Thank you ya Enrique ya. Thank you so much. Sukses buat pertandingannya. Thank you. Ya, oh ya, satu lagi. Ini mungkin kasih masukan buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang untuk mau masuk ke pertandingan natural. Silakan. Jadi buat kalian yang mau tanding natural, menurut gue keep on going, keep on kerja keras untuk mencapai hal itu. Pada akhirnya it's only you versus you. Jadi yang paling penting adalah terus berprogres dan jangan pernah nyerah. Oke, thank you. Thank you so much. Thank you. Oke, teman-teman, ini saya lagi on the way menuju ke Pet Lab untuk membuktikan bahwa Enrique ini terindikasi atau tidak menggunakan anabolik steroid, khususnya untuk parameter di testo. Jadi saya akan melakukan uji lab testosteron total dan juga estrogen, estradiol. Jadi ini kan dia habis tanding kemarin EIC ya, dan dia dapat juara 2 di kelas open di kelas open. Jadi harusnya nih kalau memang dia ada menggunakan kompon seperti testosteron, itu testosteron totalnya kemungkinan besar harusnya di atas rata-rata. Walaupun nanti di lab itu tidak bisa membuktikan sepenuhnya apakah dia menggunakan doping atau tidak, tapi setidaknya kita bisa memperkirakan. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak lakukan testing doping di lab yang bisa melakukan? Ternyata teman-teman sudah tidak ada lab di Indonesia yang benar-benar bisa melakukan itu. Jadi misal pun ada, kita harus ke Asosiasi Doping Indonesia, terus nanti sampelnya akan dikirim ke luar negeri. Tadinya ada tuh salah satu lab ya yang kita kenal dengan Lab Kesda, pada saat itu digunakan oleh pertandingan di Maslamania di Jogja tahun lalu. Tapi sekarang saya sudah tanya ke Lab Kesda DKI, itu sudah meniadakan pengujian doping test. Jadi hanya tersedia untuk pengujian narkotika saja. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, karena kan Enrique kan dari kemarin bilangnya dia natural dan dia siap membuktikannya, dan kalau misalnya memang terbukti dia mau kasih 1 miliar. Ya, ini iseng-iseng berhadiah aja lah ya. Saya juga penasaran karena buat saya ini sesuatu hal yang baru, ada seseorang yang bisa mencapai size seperti dia dengan kondisi yang natural. Jadi kita cek aja, kita tunggu sama-sama, nanti hasilnya pun akan kita posting. Oke guys, hari ini gue ada di test lab, gue ada di Pet Lab, dan hari ini mau cek testosteron nih sekarang tanggal 15 Juli. Ini 11 hari sebelum kompetisi gue di Aussie. Kita lihat berapa testosteron level gue. Ini buat tanding kak ini dia kan atlet natural, dia mau membuktikan kalau dirinya itu tidak menggunakan obat-obatan gitu loh kak. Gue kalau ada jarum suntik nggak berani lihat ke jarumnya. Tarik nafas. Oke, sudah selesai. Udah. Tarik nafas. Sip. Oke guys, jadi gue barusan aja cek testosteron sama estradiol. Walaupun gue nggak tahu itu apa ya, ngikut aja. Jadi, Barangkali dapat 1 M. jadi see you guys besok ya. Besok udah ada hasilnya. Jadi stay tune guys. Let's go.